Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan. Dalam pemaparan kali ini kita akan disajikan berkaitan dengan istilah-istilah yang ada dalam hukum ketenagakerjaan, perbedaan yang timbul dari definisi yang ada, kemudian unsur-unsur yang terkandung dalam hukum ketenagakerjaan, termasuk beberapa sejarah yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan, serta ada beberapa penjelasan lain yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan. Edisi pertama ini kita akan membahas tentang istilah yang sering dipergunakan dalam hukum ketenagakerjaan. Yang pertama ada buruh, kemudian pekerja, kemudian karyawan, pegawai, dan lain sebagainya. Beberapa istilah yang sangat familiar kita dengar berkaitan dengan sumber daya manusia yang berkaitan dalam hukum ketenagakerjaan. Pertanyaannya yang timbul adalah, apa perbedaan utama yang mendasar dari semua istilah tersebut? Perbedaan dari istilah tersebut antara buruh dan pekerja secara garis besar, yang pertama adalah istilah buruh merupakan sebutan untuk kelompok tenaga kerja yang sedang memperjuangkan program organisasinya. Dalam bahasa Inggris disebut dengan labor. Yang kedua, istilah pekerja. Istilah pekerja ini dalam praktik sering dipakai untuk menunjukkan status hubungan kerja seperti pekerja kontrak, pekerja harian, pekerja honorer, pekerja tetap, dan sebagainya. Kemudian perbedaan antara istilah karyawan dan pegawai dipergunakan untuk atau sedangkan terkait dengan istilah karyawan itu sendiri dipergunakan dalam suatu pekerjaan yang istilahnya administratif. Misalnya, karyawan swasta atau perusahaan atau karyawan bank atau karyawan BUMN. Nah, sedangkan untuk istilah pegawai sering dipergunakan seperti pegawai negeri sipil atau TNI atau Polri yang berkaitan dengan jabatan-jabatan pemerintah atau orang yang berafiliasi secara langsung yang dipekerjakan oleh pemerintah. Perbedaan mendasar antara buruh dan pekerja. Yang pertama, beberapa pihak mengatakan bahwa istilah buruh sejak dulu diidentikan dengan pekerja kasar, pendidikan rendah, bahkan pada zaman kolonial terdapat istilah kuli, mandor atau semacamnya yang menempatkan buruh pada posisi yang lemah, di bawah pengusaha. Sedangkan kata pekerja memiliki pengertian yang sangat luas, yaitu setiap orang yang melakukan pekerjaan baik di dalam hubungan kerja maupun swapekerja. Istilah yang sepadan dengan pekerja adalah karyawan yang lebih diidentikan pada pekerjaan non-fisik. Sifat pekerjaannya halus atau tidak kotor. Pengertian lain dari buruh atau pegawai. Secara khusus, pengertian buruh atau pegawai yaitu bekerja pada atau untuk majikan atau pada suatu perusahaan. Istilah imbalan kerja dibayar oleh majikan atau perusahaan yang secara resmi, terang-terangan dan berkelanjutan mengadakan hubungan kerja dengan majikan atau perusahaan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk jangka waktu tidak terlalu lama. Nah, istilah tenaga kerja pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Sedangkan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 92 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja disebutkan bahwa tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, setelah memahami beberapa istilah yang ada dalam hukum ketenagakerjaan berkaitan dengan tenaga kerja, maka dapat kita asumsikan bahwa istilah tersebut yang dipergunakan dalam hukum ketenagakerjaan. Untuk membahas hukum ketenagakerjaan itu sendiri, kita harus memahami istilah atau definisi tentang ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 97 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, atau sesudah bekerja. Unsur-unsur yang terkandung dalam ketenagakerjaan. Yang pertama, serangkaian peraturan yang tertulis dan tidak tertulis
Yang kedua, mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha atau majikan. Yang ketiga, adanya orang bekerja pada dan di bawah orang lain dengan mendapat upah sebagai balas jasa. Dan yang keempat, mengatur perlindungan pekerja atau buruh meliputi masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, dan keberadaan organisasi pekerja atau buruh, serta dan hal lain sebagainya. Pengertian hukum ketenagakerjaan, pendapat pertama adalah peraturan hukum yang mengatur mengenai hubungan kerja antara pekerja atau buruh, pengusaha atau majikan dengan segala konsekuensinya. Yang kedua, hukum ketenagakerjaan dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan yang mengatur tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Pengecualian dari hukum ketenagakerjaan yang pertama, suap pekerja atau kerja dengan tanggung jawab atau resiko sendiri. Yang kedua, kerja yang dilakukan untuk orang lain atas dasar kesukarelaan. Yang ketiga, kerja seorang pengurus atau wakil suatu organisasi atau perkumpulan. Nah, kita masuk pada sejarah hukum ketenagakerjaan Indonesia. Pada dasarnya, implementasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia sudah lama dikenal masyarakat sejak dahulu. Pada zaman dahulu di Indonesia sudah dikenal adanya sistem gotong royong antara anggota masyarakat. Gotong royong merupakan suatu sistem pengarahan ketenaga kerja tambahan dari luar kalangan keluarga yang dimaksudkan untuk mengisi kekurangan tenaga pada masa sibuk dengan tidak mengenal suatu balas jasa dalam bentuk materi. Nah, sifat gotong royong ini memiliki nilai luhur dan diyakini membawa kemaslahatan karena berintikan pada kebaikan, kebijakan, dan hikmah bagi semua orang. Gotong royong ini nantinya menjadi sumber terbentuknya hukum ketenagakerjaan adat, di mana walaupun peraturannya tidak secara tertulis, namun hukum ketenagakerjaan adat ini merupakan identitas bangsa yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia dan merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa Indonesia. Nah, sistem kerajaan dan perbudakan yang berkaitan tentang tenaga kerja pada waktu itu adalah yang pertama, pada masa kerajaan-kerajaan muncul sistem pengkelasan dalam masyarakat atau pengkastaan dalam masyarakat. Yang kedua, pada kerajaan Hindu sebelumnya dikenal istilah kasta, di mana kasta Sudra sebagai kasta terendah menjadi pihak yang diperbudak oleh kasta di atasnya. Sedangkan di kerajaan-kerajaan Jawa dikenal kaum bangsawan dan masyarakat jelata. Nah, dalam kondisi inilah konteks perbudakan terjadi. Nah, pada saat masa pendudukan Hindia Belanda di Indonesia, kasus perbudakan semakin meningkat. Perlakuan terhadap budak sangat keji dan tidak berkeprimanusiaan. Satu-satunya penyelesaian adalah mendudukan para budak pada kedudukan manusia merdeka, baik sosiologis maupun yuridis dan ekonomis. Nah, tindakan Belanda setelah beberapa dekade penjajahan dalam mengatasi kasus perbudakan ini dengan mengeluarkan Stadblad 1817 nomor 42 yang berisikan larangan untuk memasukkan budak-budak ke Pulau Jawa. Kemudian tahun 1818 ditetapkan pada suatu Regeling Reglement berdasarkan pasal 115 RR tersebut menetapkan bahwa paling lambat tanggal 1 bulan Juni 1860 perbudakan harus dihapuskan. Nah, sejak saat inilah masalah ketenagakerjaan mulai mendapatkan perhatian, walaupun pada saat yang sama Belanda menggunakan metode tertentu yang sangat merugikan Indonesia seperti kerja paksa, tanam paksa, dan lain sebagainya. Istilah yang tidak jauh berbeda dengan perbudakan, akan tapi diperhalus dengan kerja paksa, yang meskipun prinsipnya perbudakan itu tetap terjadi. Kedudukan hukum ketenagakerjaan dalam sistem hukum Indonesia. Pada awal mulanya, hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh hanya menyangkut kepentingan perdata, yang dalam hal ini berarti terkait dengan aspek hukum perdata. Akan tetapi, ketika di antara mereka terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, maka dari sini intervensi dan otoritas pemerintah sangat diperlukan. Sehingga pada tahap ini, hukum ketenagakerjaan sudah terkait dengan hukum publik, baik dalam aspek hukum tata usaha negara maupun hukum pidana. Kedudukan hukum ketenagakerjaan memiliki keterkaitan dengan aspek hukum perdata, aspek hukum tata usaha negara, dan aspek hukum pidana. Misalnya, jika terkait dengan perjanjian kerja, termasuk di dalamnya hak-hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama dan hanya melibatkan para pihak saja, maka hal tersebut menyangkut aspek hukum perdata. Jika terkait dengan perizinan bidang ketenagakerjaan, penetapan upah minimum, pengesahan peraturan perusahaan,
kemudian pendaftaran perjanjian kerja bersama, pendaftaran serikat pekerja atau serikat buruh dan sebagainya, maka hal tersebut menyangkut aspek hukum tata usaha negara. Dan ketiga, jika terkait dengan pelanggaran undang-undang keterajaan, maka tersebut menyangkut hukum pidana. Dalam beberapa literatur asing, hukum keterajaan termasuk dalam sistem hukum bisnis. Di dalamnya termasuk hukum kontrak, hukum perusahaan, jaminan sosial, pajak, asuransi, hukum lingkungan, hukum internasional, dan lain-lain. Fungsi dari hukum ketenagakerjaan itu sendiri, menurut Profesor Muhtar Kusuma Atmaja, berfungsi terhadap hukum itu sendiri. Itu fungsi hukum itu adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Jadi tidak bisa dilepaskan fungsi hukum awalnya itu seperti apa. Maka dikemukakan oleh Profesor Muhtar Kusuma Atmaja bahwa hukum itu harus sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Ya, yang kedua, dalam rangka pembangunan yang dimaksud dengan sarana pembaharuan itu adalah sebagai penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang diharapkan oleh pembangunan. Dan yang ketiga, sebagaimana halnya dengan hukum yang lain, hukum ketenagakerjaan mempunyai fungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang menyalurkan arah kegiatan manusia ke arah yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pembangunan ketenagakerjaan. Nah, pembangunan ketenagakerjaan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan pembangunan nasional diarahkan untuk mengatur, membina, dan mengawasi segala kegiatan yang berhubungan dengan tenaga kerja sehingga dapat terpelihara adanya ketertiban untuk mencapai keadilan. Pengaturan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan itu harus memadai dan sesuai dengan laju perkembangan pembangunan yang semakin pesat sehingga dapat mengantisipasi tuntunan perencanaan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial, dan peningkatan perlindungan tenaga kerja. Sebagaimana menurut fungsinya sebagai sarana pembaharuan hukum, hukum ketenagakerjaan merubah pula cara berpikir masyarakat yang kuno ke arah cara berpikir yang modern, yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh pembangunan. Sehingga hukum ketenagakerjaan dapat berfungsi sebagai sarana yang dapat membebaskan tenaga kerja dari perbudakan, perhambaan kerja paksa, dan membebaskan tenaga kerja dari kehilangan pekerjaan, memberikan kedudukan hukum yang seimbang dan kedudukan ekonomis yang layak kepada tenaga kerja. Selanjutnya, asas hukum ketenagakerjaan berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, ini sejalan dengan konstitusi Indonesia yang memang ini harus memberikan landasan yang kuat tentang ketenagakerjaan Indonesia sehingga tidak akan terciptanya lagi perbudakan atau perhambaan di masa yang akan datang. Kemudian dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik material maupun spiritual. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral, pusat, dan daerah. Dari beberapa penjelasan di atas, asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi, asas adil, dan merata. Hal ini dilakukan karena pembangunan ketenagakerjaan menyangkut multidimensi dan terkait dengan berbagai pihak, yaitu antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau buruh itu sendiri. Oleh karenanya, pembangunan ketenagakerjaan dilakukan secara terpadu dalam bentuk kerjasama yang saling mendukung. Jadi, asas hukum ketenagakerjaan adalah asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Hukum ketenagakerjaan memiliki tujuan yang pertama berdasarkan pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan yang pertama memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan sebagai poin ketiga. Dan yang keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Nah, itu dari tujuan hukum ketenagakerjaan. Sedangkan sifat hukum ketenagakerjaan dijelaskan bahwa hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan antara pekerja dengan pengusaha, yang berarti mengatur kepentingan orang perorangan
Atas dasar itulah maka hukum ketenagakerjaan bersifat privat, berbeda dengan hukum publik. Meskipun tidak dapat dilepaskan bahwa sifat hukum ketenagakerjaan itu bermuara atau bisa bermuara kepada hukum publik karena mengatur berbagai macam aspek yang berkaitan tidak hanya individu dan perusahaan. Yang kedua, di samping itu dalam pelaksanaan hubungan kerja antara masalah-masalah tertentu diperlukan campur tangan pemerintah. Karenanya hukum ketenagakerjaan bersifat publik, baik yang terkait dengan aspek hukum tata usaha negara maupun hukum pidana. Nah, ini sisi lain dari sifat hukum pidana, ya bisa sebagai yang bersifat privat ataupun yang bersifat publik. Nah, menurut Budiono membagi sifat hukum ketenagakerjaan menjadi dua, yaitu yang bersifat imperatif dan yang bersifat fakultatif. Maksud dari yang imperatif adalah Dwingenrecht atau hukum memaksa, artinya hukum yang harus ditaati secara mutlak dan tidak boleh dilanggar. Contoh permagangan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia wajib mendapat izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sedangkan hukum yang bersifat fakultatif atau Rechtlenrecht atau Anvulenrecht, hukum yang mengatur atau melengkapi, artinya hukum yang dapat dikesampingkan pelaksanaannya. Contoh perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang kekerjaan. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan paling lama 3 bulan pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang kekerjaan. Nah, untuk seri paparan pertama dari hukum ketenagakerjaan saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.